Halo Sobat ASN, perkenalkan, saya Kiki Hardini, peserta Latsar CPNS Angkatan 60 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun 2022. Izinkan saya memaparkan tugas jurnal learning Agenda 3. Agenda 3 terdiri dari dua topik, yaitu Smart ASN dan Manajemen ASN. Di dalam topik Smart ASN, kita membahas tentang sesuatu yang berhubungan dengan digital. Subtopik yang pertama membahas tentang literasi digital, yang berarti kecakapan pengguna digital dalam melakukan proses mediasi media digital yang dilakukan secara produktif. Subtopik yang kedua tentang kerangka kurikulum literasi digital yang terdiri dari 4 kerangka. Yang pertama digital skill, yang kedua digital culture, yang ketiga digital etik, yang keempat digital safety. Subtopik selanjutnya tentang 5 kompetensi dasar konteks keindonesiaan warga negara digital. Terdiri dari 5 konteks. Yang pertama cakap paham, yang kedua cakap produksi, yang ketiga cakap distribusi, yang keempat cakap partisipasi, dan yang terakhir cakap kolaborasi. Subtopik yang keempat adalah tentang hak digital warga negara atau digital right, yang berarti hak asasi manusia yang menjamin setiap warga negara untuk mengakses, menggunakan, membuat, dan menyebarluaskan media digital. Subtopik yang kelima adalah tentang hak dan kewajiban dalam dunia digital yang terdiri dari 7 poin. Yang pertama adalah akses dan tidak diskriminatif, kemudian kebebasan berekspresi dan mendapat informasi, yang ketiga adalah kebebasan berkumpul, berkelompok, dan partisipasi, yang keempat perlindungan privasi dan data, yang kelima pendidikan dan literasi, yang keenam perlindungan terhadap anak, dan yang terakhir hak mendapatkan pertolongan terhadap pelanggaran hak asasi. Kesemua subtopik tersebut memiliki tujuan, yaitu Indonesia Digital Nation, bermartabat, berkeadilan, dan berdaya saing. Topik yang kedua adalah tentang manajemen ASN, yang berarti pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktek KKN. Di dalam topik manajemen ASN, terdapat beberapa subtopik. Yang pertama adalah fungsi dan tugas ASN yang terdiri dari beberapa poin. Yang pertama adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua sebagai pelayan publik, yang ketiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Subtopik yang kedua adalah tentang kewajiban ASN yang terdiri dari 8 topik. Yang pertama adalah setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, tanggung jawab, kejujuran, dan kesadaran, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan yang terakhir adalah bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Subtopik yang ketiga adalah tentang hak ASN, terdiri dari 6 poin, yaitu ASN mendapatkan gaji, cuti, tunjangan, jaminan pensiun dan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Subtopik selanjutnya adalah tentang kode etik dan kode perilaku ASN, yang terdiri dari melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas, memegang teguh nilai dasar ASN, dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN, dan yang terakhir, melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Di dalam topik manajemen ASN juga membahas tentang subtopik sistem merit yang memiliki arti kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan.
Sistem merit sendiri memiliki beberapa manfaat. Yang pertama bagi organisasi yang terdiri dari mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas, dapat mengarahkan SDM untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya. Instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Manfaat yang kedua adalah bagi pegawai yang terdiri dari menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai, memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN merupakan dasar hukum manajemen ASN. Di dalam undang-undang tersebut berisikan segala sesuatu tentang ASN, mulai dari penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan ASN, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja ASN, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, dan perlindungan. Demikian jurnal Learning Agenda 3 yang saya peroleh dari Latsar CPNS 2022. Setelah mendapatkan materi tersebut, diharapkan peserta CPNS dapat menerapkan apa yang sudah dipelajari ke dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih.